Debat terbuka kedua Pilkada Tabanan tahun 2024 digelar pada Rabu tanggal 13 November dengan tema Penguatan Pelayanan Publik secara Berkeadilan dan Berintegritas. Dalam debat yang diselenggarakan di Denpasar ini, kedua paslon mereka mengungkapkan strategi tata kelola keuangan daerah dan sekaligus upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Tabanan yang saat ini masih di bawah 1 triliun rupiah. Paslon nomor 1, Nyoman Mulyadi dan Nyoman Ardika, mengatakan jika terpilih mampu meraih target PAD sebesar 1 triliun rupiah. Ini melihat potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi lainnya yang dimiliki Tabanan. Dari sebaran visi misi kami, bagaimana kami mampu ke depannya jika kami diberikan kepercayaan. Yang kami lakukan adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, satu, untuk belanja hibah kami akan hemat. Yang kedua, bagaimana kita mampu merampingkan yang namanya struktur pemerintahan yang bisa digabung, seperti contoh Dinas Ketahanan Pangan akan digabung menjadi Dinas Pertanian, jadi satu. Dan yang ketiga, program kami yang harus kami lakukan adalah bagaimana membuat master plan daripada program kerja apa yang harus menjadi prioritas kami, terutama di 4 sektor. Satu, pendidikan, yang kedua, kesehatan, yang ketiga, infrastruktur, dan yang keempat, lapangan pekerjaan. Jika kesehatan dan pendidikan mampu kita optimalkan dan mampu berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, astungkare semua bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan tentunya kami juga memiliki satu program, yaitu bagaimana kita mampu menambah PAD Kabupaten Tabanan sehingga mencapai di angka 1 triliun rupiah. Itu harapan kami. Sementara paslon nomor 2, Komang Gede Sanjaya dan Made Dirga mengatakan upaya peningkatan PAD Tabanan selama ini sudah sangat luar biasa. Bahkan dari 300 miliar rupiah, setelah pandemi COVID-19, mampu meningkat menjadi hampir 700 miliar rupiah. Dalam upaya peningkatan PAD, calon petahana ini juga menegaskan upaya peningkatan pendapatan daerah berpedoman pada regulasi dan memperhatikan RT/RW serta detail tata ruang. Di dalam pengelolaan keuangan daerah, yang terpenting yang sangat diperhatikan dulu adalah bagaimana perencanaannya, kedua bagaimana anggarannya, yang ketiga bagaimana pengawasan dan fungsi controllingnya dan tanggung jawabnya. Pemerintah di Kabupaten Tabanan salah satu untuk mengurangi defisit adalah salah satu untuk peningkatan PAD daerah, sumber-sumber potensi daerah yang ada di Kabupaten Tabanan. Di dalam tata kelola keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Tabanan selama ini, defisit adalah sebuah kewajaran, di mana yang dimaksud defisit biasanya di akhir tahun ditutup dengan silpa, sisa anggaran pembayaran anggaran. Jadi ada Permen-Q daripada nomor 83 tahun 2019 dikatakan bahwa boleh 4% daripada APBD kita untuk dijadikan defisit. Contoh, APBD Tabanan 2 triliun dikali 4% 80 miliar, ini contoh. Tapi Kabupaten Tabanan tidak pernah lebih dari 3 miliar untuk menetapkan defisit. Tetapi di akhir tahun selalu kita tempatkan silpa, sehingga dalam anggaran APBD selalu balancing dan paripurna. 5 tahun sudah berturut-turut kita lakukan, selalu mendapatkan predikat paripurna. Tidak ada masalah dalam pengelolaan tata keuangan daerah di Kabupaten Tabanan. Dan terbukti kami 10 kali mendapatkan laporan keuangan WTP di Kabupaten Tabanan. Terima kasih. Kondisi defisit anggaran juga menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam debat kali ini. Kedua paslon mengutarakan sejumlah program untuk mengatasi defisit anggaran ini. Puspawati dan Heri melaporkan.